Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi dengan judul Teori Konsumsi. Dengan dosen pengampu Bapak Robert Tuabaresa MM. Selamat menonton. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Perkenalkan, nama saya Sony Ardian. saya Rizka Agustina. Dan saya Chelsea Argianti. Saya Nisa Salsabila. Dan saya Zindrali Putra. Kami persembahkan Teori Konsumsi. Saya akan menjelaskan asumsi dasar perilaku konsumen yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rasionalitas, yang kedua ada preferensi lengkap, yang ketiga ada preferensi transitif. Jadi, teori konsumsi menjelaskan asumsi dasar perilaku konsumen bahwa konsumen adalah pengambilan keputusan yang rasional yang bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rasionalitas, yaitu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dari suatu keputusan yang mereka buat. Yang kedua, preferensi lengkap, yaitu membagikan suatu penilaian tentang suatu barang dan jasa yang tersedia tanpa melewatkan satu pilihan. Yang ketiga, preferensi transitif. Preferensi transitif, misalnya ada konsumen yang menyukai barang A dibandingkan barang B dan lebih menyukai barang B dibandingkan barang C. Maka konsumen juga pasti lebih memilih barang A dibandingkan barang C. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi yang berdasarkan kepada konsep utilitas sama total utility. Nah, teori ekonomi itu sendiri adalah di mana seorang yang menggunakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Misalnya saya di sini pergi ke kantor. Saya masih memerlukan kendaraan untuk pergi ke kantor. Nah, di mana kendaraan tersebut adalah produk atau jasa yang saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari. Selanjutnya adalah konsep utilitas. Konsep utilitas adalah seorang yang merasa puas saat menggunakan barang atau jasa. Contohnya, ketika saya menggunakan handphone yang disebutkan barang, saya itu akan merasa puas. Nah, untuk yang seterusnya yaitu adalah total utility. Total utility adalah tingkat kepuasan seseorang ketika menggunakan barang atau jasa. Contohnya seperti saya yang suka makan mie ayam. Ketika saya suka makan mie ayam yang biasanya satu hari itu saya hanya makan satu porsi, karena saya suka, saya bisa makan 2 porsi dalam satu hari. Itu adalah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Gosen. Hukum Gosen dibagi menjadi 2, yaitu hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 adalah jika pemenuhan kebutuhan akan satu jenis barang yang dilakukan secara terus-menerus, utilitas konsumen akan meningkat. Tetapi jika barang atau jasa ditambahkan, maka utilitas akan menurun. Contohnya seperti pada saat Anda berbuka puasa, pada piring pertama Anda akan merasakan puas sehingga mendapatkan nilai 9 util. Nah, jika Anda menambah piring dari piring 1 ke piring 2 sampai ke piring 3, Anda akan merasa sudah tidak puas atau sudah berkurang sehingga menjadi 5 util. Hukum Gosen 2 adalah jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan pendapatan dan harga barang tertentu. Konsumen akan merasa puas jika tingkat konsumsinya berada pada rasio marginal utility berbanding lurus dengan harga yang sama dengan barang yang dikonsumsinya. Contohnya, jika saya menghasilkan 5 juta per bulan, barang yang saya butuhkan seharga 6.500.000. Bagaimana saya agar mendapatkan kebutuhan saya yang dengan maksimal dan dengan cara seekonomis mungkin? Saya akan melakukan dengan cara mengurutkan dari hal yang terpenting hingga yang tak penting, dan membuang hal yang tak penting hingga cukup dengan penghasilan saya. Kurva indifferent adalah kurva yang menampilkan tingkat kepuasan konsumen atas penggunaan 2 barang atau lebih dengan tingkat kepuasan yang sama.
Sesuai pada kasusnya, langsung saja kita tarik garis di angka 4 sisi kuantitas bakso dan angka 4 pada sisi kuantitas mie ayam. Karakteristik yang pertama, kurva indiferen berbentuk lengkung, bukan linear atau lurus, dan bersifat negatif. Maksud dari bersifat negatif adalah terjadinya penurunan dari kurva indiferen dari sisi kiri ke sisi kanan. Karena pada substitusinya ketika ada penambahan satu kuantitas, maka kuantitas lainnya harus dikurangkan. Contohnya seperti berikut. Ketika Sony ingin membeli 8 porsi mie ayam, maka porsi bakso harus dikurangkan, yaitu sebanyak 3 porsi saja. Selanjutnya, kita dapat kembali menarik garis pada kurva indiferen seperti ini. Tingkat kepuasan Sony tetap sama, walaupun adanya salah satu barang yang dikurangkan ataupun ditambah kuantitasnya. Lalu, pada karakteristik yang kedua, kurva indiferen bisa menyentuh titik terendah sumbu, dan tidak dapat memotong sumbu. Ini adalah kurva yang salah dan tidak sesuai dengan pengertian kurva indiferen. Karakteristik yang ketiga, kurva tidak pernah saling berpotongan. Contohnya, dapat dilihat di mana Sony menambah kuantitas mie ayam sebanyak 7 porsi, tetapi tidak mengurangi porsi baksonya. Maka, kurva indiferen saling berpotongan seperti ini. Ini adalah karakteristik yang salah dan tidak termasuk kurva indiferen. Jadi, garis anggaran adalah garis pada grafik yang menunjukkan semua kombinasi dari semua barang atau jasa yang dapat dibeli dengan harga tertentu. Nah, kita akan menggambar kurvanya. Yang pertama yaitu Sony memiliki uang 100.000. Dengan kita contohkan dengan harga mie ayamnya 10.000. 20.000. Bakso 20.000. Jadi kita dapat menggaris kurvanya di 5. Karena pada hari pertama Sony memiliki uang 100.000. Jadi kita dapat membeli dengan 4 bakso 1 mie ayam, 3 bakso 2 mie ayam, 2 bakso 3 mie ayam, dan 1 bakso 4 mie ayam. Nah, pada hari kedua pendapatan dari Sony meningkat menjadi 120. Jadi kita dapat menggaris dari 6. Dan kita dapat mengisi 5 bakso, 5 mie ayam. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Dalam ekonomi, terdapat keseimbangan konsumen yang menjelaskan bagaimana kita menggunakan sumber daya semaksimal mungkin untuk dapat menganalisis keseimbangan konsumen. Ada 2 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan kardinal dan pendekatan koordinal. Pendapatan struktur modal yang baik dan tepat akan mempengaruhi suatu harga. Keputusan mengenai sumber penggunaan yang tepat akan mempengaruhi perubahan harga. Perubahan dalam permintaan dan penawaran merupakan faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan dalam suatu buah pasar. Pengaruh pendapatan dan substitusi merupakan perubahan konsumsi yang disebabkan oleh peningkatan daya beli dan hanya dapat relatif konstan, baik berupa buku, jurnal, majalah, serta surat kabar. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan efek substitusi dan efek pendapatan dengan adanya perubahan harga, maka akan terjadi 2 dampak yang terjadi. Dengan demikian, perubahan harga akan mengakibatkan jumlah barang yang diminta akan bertambah dan berkurang tergantung resultan dan kedua dampak tersebut. Terima kasih. Sekian adalah pemahaman dan pemaparan dari kami kelompok 6. Semoga dapat dimengerti dan dipahami serta bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, kepada Tuhan kami memohon ampun dan kepada Bapak Robert serta teman-teman semuanya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.